Halo rekan-rekan semua, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya mengenai Geomapit, mengenai import data. Dan di sini kita akan melakukan generate data langsung in-house di dalam Geomapitnya. Dan juga di sini kita akan melihat beberapa data yang ada di dalam Geomapit. Nah rekan-rekan, ketika sudah sampai di UI Geomapit, kita akan lanjut untuk bagaimana cara untuk menampilkan data-data yang ada di dalam database Mapit. Dan di sini kita akan langsung ke bagian toolbar kiri, di sini ada import data. Kita akan klik bagian import data langsung, dan juga di sini kita akan melihat beberapa menu, yaitu your data dan data premium. Kalau your data ini adalah data-data yang nanti rekan-rekan ibaratnya di sini punya, dan kemudian nanti akan bisa diimport lewat your data. Tetapi kalau data premium ini adalah data-data yang memang berada di dalam database Geomapitnya. Di sini ada beberapa etalase data. Yang pertama kita akan klik bagian city planning. Ini ada batas administrasi yang terbagi berdasarkan batas administrasi kabupaten, dan juga ketika kita scroll ke bagian bawah ini ada bagian load more untuk rekan-rekan bisa melihat berbagai macam data yang lain bentuknya. Kemudian ini ada climate and disaster, ini ada salah satunya adalah curah hujan, yang dimana curah hujan ini juga berdasarkan dari provinsi, dan juga bukan hanya climate, ada disaster juga yang berhubungan dengan kebencanaan seperti kebencanaan hidrometeorologis seperti longsor, kemudian juga tsunami dan lain-lain, dan juga gempa bumi. Kemudian di bagian consumer goods ini ada restoran, di mana restoran ini terbagi berdasarkan kabupaten. Nah selanjutnya ada energi, di sini bisa kita lihat ada carbon stocks dan juga berhubungan dengan emisi juga. Kemudian di sini ada environment, ada akses air layak minum. Kemudian food and beverage, ada coffee shop dan juga yang data-data yang berhubungan dengan food and beverage. Kemudian ada government, ada lokasi partai di beberapa provinsi, dan juga bisa di search lagi ke bawah jika ingin melihat data government yang lain. Ada health, ada apotek dan juga puskesmas, kemudian IT and services, ada ATM dan bank. Manufacturing, berbagai macam industri yang terbagi berdasarkan kabupaten. Real estate, harga properti. Kemudian riset, salah satunya adalah nighttime light. Kemudian untuk retail, ini ada Mr. DIY dan Mart. Kemudian untuk sosial, ini ada angka harapan hidup yang bisa dilihat juga. Kemudian ada tourism, yang berhubungan dengan pariwisata dan hiburan, dan juga di sini ada transportasi yaitu bandara. Nah sekarang rekan-rekan kita akan mulai untuk mengenerate salah satu data yang berhubungan dengan data-data yang ada di Geomapit. Dan data-data yang paling menarik untuk kita import salah satunya adalah demografi. Nah di sini caranya kita akan langsung saja ketik lagi di bagian import data, kemudian kita klik demografi. Karena memang biasanya analisis yang kita lakukan di beberapa latihan-latihan yang lain di sebelumnya itu menggunakan data di Jawa Barat, maka sekarang kita akan berada di Jawa Barat juga, itu di daerah Bogor. Maka dari itu kita ketik demografi Bogor, kemudian kita enter. Dan di sini akan ada dua data demografi di Kabupaten Bogor dan demografi di Kota Bogor. Sekarang kita akan klik bagian yang Kota Bogor saja, kita klik import. Dan nanti dia akan muncul di bagian layer sini, kemudian kita akan klik bagian view untuk melihat datanya. Nah di sini rekan-rekan ini sudah terbagi berdasarkan desa, berbagai macam informasinya, dan bisa kita langsung klik di sini, bisa langsung muncul beberapa informasi yang bisa kita langsung lihat. Misalkan di bagian batas administrasi ini yang terbagi dalam kecamatan dan desa, di sini ada beberapa informasi. Ini di bagian desa ya. Ini ada Desa Kayu Manis, kita bisa melihat berbagai macam informasi yang ada. Basisnya ini berdasarkan tampilan spasial. Tapi misalkan kita ingin melihat di bagian secara attributable, caranya adalah klik bagian kiri ini, kemudian kita klik bagian attributable. Di sini terlihat beberapa data yang sudah terbagi juga berdasarkan desa, dan ini bisa melihat beberapa informasi seperti jumlah penduduk 2020, 2021, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa melihat ada beberapa data-data yang lain yang berhubungan dengan demografi. Nah rekan-rekan, itulah mengenai import data dari Geomapit. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.